Raja Jawa telah kehilangan pamornya. Wow, ini sangat menarik sekali begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa kesombongan Jokowi hari ini ya seolah-olah ditampakkan dan itu akan diikuti oleh anak-anaknya. Salah satu misalnya seperti Kaisang misalnya ya. Apa yang kemudian dilakukan Kaisang hari ini? Ketika rakyat menuntut demo tolak revisi undang-undang putusan MK, Kaisang sendiri malah flexing foya-foya ke Amerika. Dan itu yang tertanam dari pemikiran masyarakat hari ini. Dan bahkan ya Raja Jawa itu sudah tidak ada pamornya. Raja Jawa sudah tumbang. Ya, kita lihat saja realitasnya ya. Bahkan tidak hanya itu. Kabarnya DPR langsung ya melihat bahwa pencalonan Kaisang ini, kabarnya ya dari beberapa DPR yang bercerita begitu kan, yang mengatakan bahwa Kim Pos itu kabarnya tidak akan mendukung Kaisang, kabarnya begitu. Ini menandakan apa begitu kan ya? Menandakan bahwa apa yang kemudian terjadi selama ini ya kepada seorang Jokowi sudah seolah-olah ya lupa semua begitu kan. Karena semua orang kan punya kepentingan masing-masing. Di saat seorang Jokowi mau lengser, banyak masyarakat yang sudah mengatakan bahwa ngapain kita harus percaya kepada Raja Jawa itu. Dan komentar-komentar dari Ibu Megawati banyak ya yang mengatakan bahwa ya saya ingin loh ya berkenalan dengan Raja Jawa itu. Siapa Raja Jawa itu? Nah, nampaknya Raja Jawa sekarang menyerah begitu kan, ya. Berbagai cara untuk memuluskan anaknya ya untuk bisa maju di Pilkada 2024 nampaknya sudah gagal, tumbang seketika. Kita lihat saja. Dan bahkan dari beberapa data yang kemudian muncul begitu kan, dari 12 parpol ya dari Kimplas hanya 4 parpol yang kemudian mendadak mendukung putusan MK. Ini artinya apa? Artinya apakah Kim Plus yang kemudian dikomandai dengan istana ini begitu kan ya? Apakah sudah pecah kongsi? Apakah ambiar? Dan disinilah yang kita lihat bahwa seorang Jokowi sudah tidak ada pamornya sekali begitu kan. Setidaknya kan kalau kemarin-kemarin bahwa seolah-olah gampang seorang Jokowi begitu kan ya untuk memposisikan ya seperti misalnya Kaisang mau jadi calon di mana? Mau gubernur DKI Jakarta, mau di Jawa Tengah, tinggal pilih. Kata seorang Jokowi semuanya baik. Nampaknya inilah yang kemudian membuat istana ya ketedeloran begitu kan ya. Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini sehingga seorang Kaisang tidak bisa nyalon di situ. Dan tidak hanya itu, sekarang ini baru-baru ini Kim Plus balik badan ya dari Kaisang. Ya, dia mengusung Ahmad Lutfi dengan Taji Yassin kalau nggak salah begitu kan. Itu mereka artinya apa? Artinya seorang Kaisang tidak bisa nyalon. Kekuatan dari seorang Jokowi itu sudah tidak bisa lagi mengendalikan ini. Ya cukup Gibran aja yang lolos. saya menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Raja Jawa ini sudah kehilangan pamornya, sudah tumbang, ya, sudah tidak bisa berkutik lagi. Karena semua orang punya kepentingan masing-masing. Artinya apa? Artinya seorang Jokowi tidak punya kekuatan apa-apa sekarang ini. Mau dari segi partai apa? PSI misalnya. Ya PSI kan sekarang ini kita lihat saja di parlemen tidak ada. Prabowo itu butuh kekuatan di parlemen. Seperti apa? Seperti kursi-kursi DPR yang telah sekarang ini banyak yang kemudian berkoalisi dengan seorang Prabowo. Saya tidak jamin sih sebenarnya seorang Prabowo dan Jokowi ini ya tidak akan bertahan lama lagi begitu. Artinya apa? Artinya bayangan-bayangan seorang Prabowo di situ akan menghindari dari bayangan-bayangan seorang Jokowi. Kita lihat saja realitasnya begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah seorang Jokowi hari ini bisa saja ya menyerah dengan dalam situasi dan kondisi apapun. Bayangkan, seorang Jokowi mempertahankan bagaimana mereka punya kekuasaan. Mereka punya segalanya di situ begitu. Sedangkan anaknya ya
malah pamer begitu kan ya, bahwa berada di Amerika, naik ya jet pribadi. Wah, ini yang kemudian masyarakat akan melihat ya, sudah kapok melihat seorang sosok Jokowi yang kelihatannya agak gimana begitu kan ya, kelihatannya agak santai, pro terhadap rakyat, tapi di dalam hatinya, di balik ini semua begitu kan. Wah, banyak yang kecewa di situ. Dan ini sudah diungkapkan dari pendukung-pendukung seorang Jokowi begitu. Terlena ya dari segi pakaian, dari segi pembicaraannya. Tapi pada kenyataannya adalah di balik ini semua kita lihat saja di situ. Jadi artinya apa? Seorang Jokowi ini sudah tertipu begitu kan ya. Pertama tertipu dari anak buahnya. Kaisang kabarnya sudah naik elektabilitas dan popularitas, mengalahkan Ahmad Lutfi. Tapi pada ujung-ujungnya tukang surveinya jadi pejabat. ini ini gimana logikanya begitu? Makanya saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi hari ini begitu kan, tidak bisa berkutik, tidak bisa ngapa-ngapain. Karena kekuatan Prabowo hari ini benar-benar luar biasa, dan itu sudah disinggung oleh Prabowo. Ya, pemimpin yang kemudian rakus dengan kekuasaan. Siapa lagi kalau pemimpin kita begitu kan? Siapa lagi yang kita sindir kalau bukan pemimpin kita? Jadi saya kira inilah yang kemudian melihat apa namanya, kesalahan-kesalahan dari seorang Jokowi, ya, dosa-dosa dari seorang Jokowi begitu kan ya. Sekarang ini walaupun seorang Jokowi minta maaf kepada masyarakat Indonesia, mungkin masyarakat Indonesia ya enggan tidak memaafkan itu. Tapi bagi kami adalah yang namanya sebagai saudara-saudara kita, ketika Jokowi minta maaf ke masyarakat Indonesia, termasuk kami begitu kan ya, kami juga minta maaf begitu kan, telah menghujat seorang Jokowi. Jadi artinya apa? Artinya ya kesalahan di situ adalah kesalahan dari seorang Jokowi. Beberapa bulan ini sebenarnya begitu kan ya, sejak Gibran masuk dari posisi wakil presiden, dan sudah mulai kocar-kacir sana sini para pendukung-pendukung mereka akibat kekecewaan dari PDIP, akibat kekecewaan dari simpatisan dan sebagainya begitu kan. Lantas bagaimana kalau seorang Jokowi mendukung PDIP kemarin? Saya kira seperti Kaisang gampang ya untuk maju di situ begitu kan ya, karena mereka tergoda dengan kekuasaan yang begitu luar biasa, sehingga seorang Ibu Megawati dihianati. Ya mau bagaimana lagi begitu kan ya, nasi sudah jadi bubur ya. Dan sekarang kita lihat putusan Kaisang ya, putusan Mahkamah Konstitusi. Kaisang tidak bisa maju pilgub ya memakai putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya bahwa kalau mereka menggunakan putusan MA, Mahkamah Agung, saya kira tidak pas, karena kita lihat saja yang berkaitan dengan apa namanya PKPU dan undang-undang di KPU begitu kan, yaitu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, yang bersifat mutlak ya, yang bersifat tidak bisa diganggu-gugat lagi begitu kan, sebagai konstitusi tertinggi. Maka semua aturan KPU semuanya yang menjalankan di situ harus ya sesuai dengan undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ini bagus begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa ya Kaisang mau bagaimana lagi begitu kan, mau pakai apa, kecuali adalah PKPU-nya dirubah, terus kemudian seorang Jokowi mengeluarkan perpu di situ begitu kan, bukan tidak mungkin itu akan bisa terjadi untuk memperkuat landasan apa yang kemudian dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ya, untuk mempreteli semua kan sekarang masyarakat sudah cerdas begitu kan ya. Dan tidak hanya itu juga ya, Prabowo dan Jokowi diprediksi tidak akan tahan lama lagi ya keluar dari bayangan-bayangan dari seorang Jokowi. Buat apa begitu? Prabowo punya visi dan misi untuk masa depan, bagaimana seorang pemimpin punya karakter masing-masing melebihi dari pemimpin sebelumnya. Saya kira Pak Prabowo akan yakin, dan seyakin-yakinnya Prabowo akan bisa melebihi dari seorang Jokowi ya. Prabowo banyak janji soal membangun rumah mulai dari desa, kota, pesisir dan sebagainya. Makan gratis itu ada ya, pendidikan gratis itu semuanya. Yang terpenting adalah masalah ketahanan pangan. Bagaimana ya angka kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini. Inilah yang diperjuangkan oleh seorang Prabowo. Kita tunggu saja. Apakah hanya sekelas omon-omon saja? Atau sebaliknya sama dengan posisinya adalah seorang Jokowi? Atau bagaimana? Jadi selama Prabowo masih ya
ada bayangan dari seorang Jokowi dalam pikiran mereka, maka ya pekerjaan mereka visi dan misi mereka tetap sama begitu seperti apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi begitu. Maka dari sini saya kira Raja Jawa ini sudah telah kehilangan pamor, tidak bisa ngapa-ngapain. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini.